Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, semoga Sobat selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Kembali lagi bersama kami di program Weekly Weather Outlook, sebuah tayangan edukasi terkait iklim dan cuaca serta prospek cuaca selama seminggu ke depan bersama saya, Kania Mustikawati. Sobat BMKG, 2 pekan terakhir terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia yang disertai juga dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem seperti banjir dan genangan yang merusak bangunan serta mengganggu transportasi. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, mengapa hujan masih sering terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami akan menjelaskan mengapa pola hujan di setiap wilayah berbeda. Mari kita simak ulasan berikut. Sebagai negara kepulauan yang terletak di ekuator, serta diapit 2 benua besar dan 2 samudera luas, maka pola hujan di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis ini. Tak heran, Sobat mungkin sering mendengar ataupun mengalami bagaimana ada bagian wilayah Indonesia sedang kemarau dan lama tidak hujan, namun di wilayah lainnya justru sedang banyak hujan, bahkan tingginya intensitas curah hujan, yang memicu bencana hidrometeorologi. Secara umum, BMKG membagi pola hujan di berbagai wilayah Indonesia menjadi 3 pola hujan, yaitu ekuatorial atau tropis yang ditandai wilayah berwarna hijau, di mana pola ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dengan tidak ada musim kemarau yang kentara. Kemudian, pola hujan monsunal yang berwarna kuning, di mana pola ini terlihat pergantian antara musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Dan terakhir adalah pola hujan lokal, yang dicirikan dengan besarnya pengaruh kondisi lingkungan fisik setempat, seperti bentang perairan atau lautan, pegunungan yang tinggi, serta pemanasan lokal yang intensif. Pola ini hanya terjadi 1 kali maksimum curah hujan bulanan dalam waktu 1 tahun, di mana ini berkebalikan dengan pola hujan monsunal. Sehingga pada bulan Juni-Juli, seperti sekarang, pola hujan tipe monsun berada pada periode musim kemarau. Sedangkan pada tipe ekuatorial dan lokal, pada bulan Juni ini dapat dikatakan berada pada periode musim hujan. Meskipun wilayah dengan pola hujan tipe monsun saat ini berada pada periode musim kemarau, namun bukan berarti tidak ada potensi hujan. Mengapa demikian? Musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali, karena musim kemarau dapat dipahami sebagai kondisi di mana curah hujan pada suatu periode lebih rendah dibandingkan dengan periode lainnya. Sebagai contoh, untuk tipe monsun periode Juni, Juli, Agustus memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan periode lainnya. Selama musim kemarau, curah hujan cenderung berkurang dan terjadi periode yang lebih panjang hari tanpa hujan yang signifikan. Meskipun ada periode kering yang lebih lama, tetap ada potensi hujan selama musim kemarau. Meskipun curah hujan biasanya lebih ringan dibandingkan dengan musim hujan. Faktor-faktor seperti pengaruh angin muson, pola sirkulasi atmosfer, dan variabilitas iklim regional dapat mempengaruhi pola hujan selama musim kemarau di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi berikut terkait kondisi atmosfer terkini akan menjawab kenapa terjadi peningkatan curah hujan pada 2 pekan terakhir, khususnya di wilayah pola hujan monsunal di Indonesia. Sobat, masih ingat penjelasan sebelumnya jika cuaca dan iklim di wilayah Indonesia itu dipicu oleh berbagai faktor dinamika atmosfer, mulai dari skala global hingga regional dan lokal. Analisis BMKG menunjukkan hingga awal Juli ini beberapa faktor dinamika atmosfer, skala regional hingga lokal berperan cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan, sehingga menyebabkan kenapa dalam 2 pekan ini masih terjadi potensi hujan di beberapa wilayah dan bahkan dalam beberapa hari ke depan. Beberapa faktor dinamika atmosfer tersebut antara lain, yang pertama adanya aktivitas gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial di sekitar wilayah Indonesia yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Yang kedua, terjadinya pola belokan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian utara yang dipicu oleh adanya pola sirkulasi di sekitar Laut Cina Selatan dan utara Sulawesi. Kondisi ini dapat turut memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan.
Berikut prospek cuaca sepekan ke depan. Karena 60% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun kami tetap mengimbau sobat agar tetap waspada dengan potensi hujan lebat durasi singkat yang disertai petir dan angin kencang. Berikut beberapa hal yang sobat dapat lakukan, yaitu yang pertama mengkonsumsi air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi, jaga daya tahan tubuh sobat dengan olahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar UV. Yang ketiga, perhatikan lingkungan sekitar rumah atau jalan, khususnya dahan pohon atau bangunan yang berpotensi rawan terhadap angin kencang, harus kita pangkas ataupun perbaiki. Yang keempat, waspadai potensi longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat sobat beraktivitas. Tanah yang lama kering karena kemarau, kemudian mendapat curah hujan lebat secara tiba-tiba akan mengurangi daya tahan tanah tersebut. Perubahan cuaca yang sangat dinamis pada periode ini membutuhkan kewaspadaan dari kita semua. Tetap pantau informasi cuaca dan iklim terkini melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg, serta sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.